Allah mengatakan, "Imma yablughanna 'indakal kibar." Kalau mereka berdua sudah mencapai masa tua di sisimu. Dan ini isyarat kalau orang tua semakin tua, jangan jauh-jauh dari orang tua. Jangan jauh-jauh dari orang tua. Berusaha rumah dekat dengan apa? Orang tua. Karena kebutuhan dia semakin mendesak, semakin sering. Kalau kita nggak hadir, mungkin istri kita, mungkin keluarga kita bisa telepon. Intinya jangan jauh-jauh. Dan orang tua kalau sudah tua, pengen sering ketemu dengan apa? Anaknya. Orang tua itu kadang dia jaim, dia rindu sama anaknya, dia diam-diam aja, padahal dia rindu. Dia mau telepon, nak main, dia jaim. Iya nggak? Jaim. Tapi padahal dia rindu. Apalagi sudah masa tua. Saya ketemu seorang orang kafir, saya nifat sama dia. Kaya raya, dia punya properti. Saya bilang, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bicara tentang kebahagiaan. Saya bilang, bagaimana Pak? Bahagia? Saya ingin cek. Dia bilang, saya bahagia, tetapi satu yang buat saya menderita. Anak-anak saya sekolahkan jadi orang sukses. Tapi sekarang jauh dari saya. Tidak pernah kunjungi saya, semuanya sukses. Tapi tidak dekat sama saya. Dia merasa menderita. Ternyata orang ketika sudah tua, dia ingin dekat dengan apa? Anak-anaknya. Boleh kalau punya cucu dekat. Ini orang anaknya cuek. Kita lihat kemarin beberapa kisah. Orang disekolahkan hanya luar negeri. Orang tuanya sakit, dia sibuk. Tidak mau kunjungi apa orang tua. Hiduplah mereka dengan gaya orang kafir. Orang kafir memang begitu. Cuek dengan orang tuanya. Dia bergaul sama anak-anak durhaka, jadilah dia durhaka seperti anak tersebut. Cuek sama anak orang tuanya. Sampai ada orang menyesal sekolahkan anaknya keluar negeri. Karena berakhlak dengan akhlak orang kafir. Ya, yang dibimbing ada, yang bagus juga ada. Tapi kejadian seperti itu. Maka kalau sudah orang tua jompo, berusaha dekat dengan kita. Dan saya ingatkan ya ikhwan. Orang tua itu punya harga diri, dia jaim. Antum kalau punya rezeki, berusaha kenali kebutuhan orang tua, tidak usah dia tanya. Antum kenali kebutuhannya apa. Nggak usah tanya, mak saya belikan ini ke mak. Langsung belikan aja, nggak usah tanya-tanya. Abi saya belikan ini, Abi mau ini. Nggak usah tanya, langsung belikan aja. Kalau dia nggak mau, antum yang makan, paham? Karena sebagian orang, ketika ditanya, mau nggak Bi? Dia bilang, nggak usah. Dia begitu. Ada seorang tulis, dalam tulisannya, dia menyesal. Dia tahu ternyata selama ini dia durhaka sama orang tuanya. Dari mana dia tahu? Ketika dia sudah tua, anaknya tawarin, Abi mau ini enggak? Kata dia, padahal dia mau. Dia bilang, enggak, nah, Abi enggak butuh. Ketika itu dia sadar. Ternyata saya butuh, tapi saya jaim. Tidak mau bilang saya butuh. Ternyata saya juga suka nawar orang tua saya dulu begitu. Abi mau enggak? Kata Abi enggak mau, ya sudah. Berarti Abi enggak mau. Antum itu enggak usah tanya-tanya. Dulu orang tua kasih makan, tanya, mau ini enggak? Mau kasih makan aja. Ya udah. Kenali kebutuhan orang tua, kasih itu pahalanya luar biasa. Ya. Sampai kalau orang tua malu minta sama antum sudah kurang ajar, paham? Antum bagaimana jadikan suasana sampai orang tua nggak kewo sama antum? Gimana? Kalau antum bisa seperti itu, antum hebat. Sampai orang tua kalau apa langsung, nah, dia nggak rasa malu sama sekali untuk minta tolong sama antum. Berarti antum sudah benar-benar tunjukkan antum anak berbakti. Tapi kalau orang tua masih kewo, masih malu, masih nggak enak, itu berarti antum kurang luas terhadap orang tua. Tapi kita lanjutkan. Maka kalau mereka sudah tua, jangan berkata uf. Uf itu adalah satu kalimat, adna kalimatin litadajjur. Kata yang paling ringan untuk menunjukkan kejengkelan. Jangan memperlihatkan muka jengkel di hadapan orang tua. Dengan mengatakan jangan. Berusaha untuk menahan diri. Wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka berdua. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau kita berbicara sama orang, kita pilih-pilih kata, apalagi kepada orang tua. Jangan asal ngomong. Jangan nyakiti hati mereka. Pilih kata-kata yang baik, yang menyenangkan hati mereka. Kalau kita bisa pandai menyenangkan kawan, menyenangkan atasan, orang tua lebih utama. Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada orang tua, dan senantiasa berdoa, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku sejak ketika masih kecil. Ya. Orang tua merawat kita dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang, rela lapar demi kita, rela tidak tidur demi kita, ya. Kemudian sekarang kita bentak dia, kita marah dia, pelit sama dia. Orang tua dulu kalau pelit, coba. Bagaimana kita dulu? Misalnya anak, kita masih kecil. Mak beli susu, mak. Nggak usah ya, air putih aja ya. Kita kurus kerempeng mungkin. Orang tua dulu kalau pelit sama kita otak nggak berkembang, paham? Bahlul. Jadi orang tua dulu, dia nggak pernah perhitungan. Sekarang kita perhitungan sama orang tua. Kita balas kebaikan dengan apa? Keburukan.